Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya mau membalas ya komentar Ibu. Saya lupa ya, maklum, jadi karena saya sibuk ya. Bagi dong Bu pengalaman waktu kemo. Nah seperti itu. Awal-awal kemo itu adalah memang waktu itu ya awalnya dokter bilang seperti ini kemoterapi bukan untuk operasi pada saat itu. Jadi saat itu saya stres dong kan, jadi buat apa saya kemo, menderita padahal tidak boleh operasi gitu kan. Jadi lalu tumor ini, kanker ini masih dibiarin gitu waktu saat itu kan. Jadi namun seperti itu dokter bertanya, setuju ya? Oke, setuju. Jadi oke, masuk jadwal kemo. Oke, kemo pertama itu ya oke, aman-aman aja. Saya kembali, singkat cerita ya, saya kembali ke rumah 2 hari kemudian ya, malamnya saya mual muntah saat itu kan. Jadi seperti itu, mual nggak enak makan, mulai pusing ya segala macam, pusing body sakit ya, sakit badan. Jadi masih kemo ke-1 itu waktu itu minggu ke-1. Dalam minggu itu gitu, hari keberapa saya lupa, kepala saya sudah rontok, rambut sudah rontok. Jadi di sini itu waktu itu udah tak ada rambut waktu itu kan. Jadi kalau saya jalan gitu dari depan ke belakang ke dapur, rambut itu sudah banyak di lantai ya, seperti itu. Kemudian sudahlah, bapak bilang jadi cukur aja habis. Oke, dicukur habis. Oke. Nah kemudian kemo kedua saya sudah kemo kedua itu saya sudah makin lemas. Jadi kemudian saya berpikir seperti ini, sedih ya, agak sedikit sedih, mengeluarkan air mata ya. Buat apa saya jalani penderitaan ini gitu, kalau ujung-ujungnya misalnya tak bisa dioperasi karena sudah terlanjur stadium 4, kankernya sudah saat itu menyebar ke tulang gitu, saya di kursi roda gitu. Jadi saat itulah saya merasa takut. Saya WA pada saat itu Bapak Gembala saya, langsung beliau membalas, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Nah seperti itu, hanya dengan kalimat sesimpel itu gitu loh. Nah misalnya ambo bilang apa gitu gini kek, nanti beginilah begitu, nggak ada, sesimpel gitu doang, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Jadi ya sudah ya, itu aja yang saya tanamkan di hati saya, tak boleh takut, iya Tuhan pasti menolong, kepastian gitu. Oh ya sudah ya, itu saya pegang hingga hari ini gitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut, jalani aja, jadi Tuhan pasti menolong. Nah seperti itu kan ya, sudah tak ada lagi gitu. Jadi hanya dengan memegang kalimat suku kata yang 2 itu gitu, saya jalani semua prosedur dokter itu gitu, karena saya sudah tidak mau lagi dengan yang namanya herbal gitu, karena saya lebih setahun berapa bulan itu saya di herbal ya kan, yang adanya tak ada sama sekali. Ini buatan negara sana gitu, bagus gitu merek ini. Andai kan saya bisa ngomong di YouTube ini ya kan, dengan merek-merek orang yang tidak mempan itu kan, yang mahal-mahal itu tapi tidak cocok itu ya kan, tapi tak ada gitu, malah kankernya menyebar ke tulang. Oke, fokus
di apa kata dokter, iyakan aja. Nah seperti itu, seperti yang Bapak Gembala saya katakan kan, ikuti saja apa kata dokter gitu. So, juga dulu di zaman dahulu pun waktu Nabi Isa, maaf bagi kami Kristen ya, Tuhan Yesus ketika di muka bumi ini dulu tinggal ya, dia kalau menyembuhkan itu tidak pernah misalnya mukjizatnya itu hanya dengan berbicara gitu kan, seperti misalnya yang buta melihat, oke, melihat, yang pincang gitu kan, yang lumpuh berjalan, angkat kasurmu berjalan, oke, berjalan, udah. Tapi ada kalanya Yesus itu mengatakan ambil tanah gitu, ambil tanah, maksudnya dia ambil tanah, dioleskan ke mata orang buta, dioleskan ke mata orang buta, terus orang butanya kan disuruh membasuh diri ke kolam Siloam gitu. Artinya ada sesuatu media untuk menyembuhkan. Nah seperti itu. Jadi ya Bapak Gembala bilang ya, media kita sekarang ini ya dokter, ikuti saja prosedur dokter. Nah dengan seperti itu, jadi itu sebabnya apa saja ini itu kata dokter itu ya saya ikuti aja. Nah setelah 8 kali ya ini kemo payudara ini, dengan ada dropnya ya, ada juga dropnya. Jadi terus saya masuk IGD di opname, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu. Tidak misalnya mulus begitu aja, tidak, ada dropnya. Kadang-kadang bapak itu cuti mendadak gitu kan, telepon ke kantor, saya nggak masuk pak hari ini, istri saya drop mau masuk IGD. Nah seperti itu gitu ya, singkat cerita 8 kali kemo waktu itu ya. Oke ya, coba PET scan dulu, PET CT scan atau PET CT ya, tergantung rumah sakitnya bilang PET CT kah, PET CT scan kah, atau PET scan kah itu. Coba PET scan dulu. Awal itu kan di tahun 2021 itu kan kita orang Batam kan dekat tuh, nyebrang kan, tinggal nyebrang doang tuh ke Malaysia. Tak ada, tutup, nggak ada waktu itu, tak bisa masuk. Jadi kita ke Jakarta waktu itu kan, ke Jakarta ke Siloam. PET CT scan itu aja 14.500 tahun 2021. Oke, kita kembali lagi ke Batam, ternyata dokter bilang, nah ini bisa dioperasi. Nah ya tentu saya agak sedikit dengan senangnya itu kan, saya menangis bahagia dong bahwasanya si tumor ini bisa dioperasi, dibuang gitu, setidaknya masih ada harapan gitu. Jadi kembali lagi saya ingat dengan apa perkataan Bapak Gembala saya, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Oke, terus langsung hitungan hari pada saat itu dokter kasih tahu ke perawat, ambil jadwal secepatnya untuk operasi, ambil ke ruang tindakan operasi, telepon. Nah seperti itu, hitungan hari saya dapat jadwal ya operasi pada saat itu. 2022 awal di bulan 2 saat itu. Oke, jadi saya waktu awal kemo ke-1 itu kan bareng tuh kemo payudara, kemo tulang, karena sudah ada Jumeta, vitamin tulang sebenarnya, atau terapi tulang, dan berbarengan HER2 itu setelah kemo ke-5 baru berbarengan dengan HER2 yang obatnya Herceptin. Nah seperti itu. Jadi singkat ceritanya semua itu saya lalui ya, kemo payudara 8 kali, operasi ya, terapi tulang ada 12 kali dengan kurun waktu 2 tahun itu waktu itu. Kemudian terapi HER2 ya, karena HER2 saya positif, dengan hasil cek IHK, imunohistokimia. Cek IHK itu perlu karena ada yang harus dicek di sana, KI67 ya, hormon ya, hormon estrogen, progesteron kan ada, harus dicek di sana. Kemudian HER2-nya. Nah seperti itu, sehingga dokter itu bisa apa yang harus dilakukannya lagi kan untuk si pasien. Nah kemudian saya ada HER2-nya itu kemarin itu Herjemap
ya, ada 18 kali. Itu 8 kali itu ditanggung BPJS, 10 kali sudah tidak ditanggung BPJS ya. 1 kali terapi itu untuk berat badan saya saat itu adalah 11 juta. Nah, seperti itu. Jadi hanya untuk sekedar ini, hanya sekedar pengalaman kemonya ya gitu. Terus bagaimana lagi kelanjutannya gitu. Tapi mungkin itu di video berikutnya, karena ini adalah hanya sekedar pengalaman kemo. Saya sempatkan waktu karena ada saja itu yang harus saya kerjakan gitu. Sampai di sini video saya kali ini. Tetap semangat, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Sampai jumpa.